Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cak Nur. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu yang punya Kota Bekasi. Yaitu adalah Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Siap. Nah, ya, Pak Deddy, bisa dijelaskan secara singkat menjelang Pilkada tahun 2004 ini, ya kan? Peran FKDM seperti apa, Pak? Ya, peran FKDM kan sesuai dengan tupoksinya ya, mendeteksi secara dini segala macam potensi ancaman yang ada di masyarakat. Ya. Jadi untuk menghadapi Pilkada tahun 2024 ini, FKDM sudah melakukan pelatihan-pelatihan untuk anggotanya dari tingkat kecamatan dan tingkat kota sekitar 80 orang dilakukan pada bulan Juli. Ya. Nah, di situ kita dibekali dari Bawaslu, dari Kodim, juga dari Kejaksaan untuk pelanggaran-pelanggarannya nanti di Gakumdu kan itu. Berarti FKDM ini mencegah, Pak ya? Ya, mencegah. Mencegah supaya politik di Kota Bekasi ini, khususnya di Kota Bekasi, Pak ya? Ya. Supaya kondusif gitu. Siap. Berarti Bapak juga berkoordinasi seluruh jajaran berarti ya? Siap. Dalam hal ini kita juga berkoordinasi dengan KPU, dengan Bawaslu juga, karena kita dengan Bawaslu program kita tuh hampir sejalan lah. Karena sama Bawaslu. Berarti Bawaslu kan mengkontrol. Ya, melakukan Bawaslu kita memantau secara ini juga. Jadi kita juga dengan Bawaslu melakukan MOU. Oh, MOU. Ya. Kalau Bawaslu kan khusus pilkada ya? Ya, siap. Pilkada. Tapi kalau FKDM ini secara keseluruhan. Berarti masa berlakunya atau melalui pemilihan apa gimana, Pak? Jadi FKDM kan berdirinya itu kan berdasarkan Permendagri ya, Peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi sudah ada 3 kali perubahan. Pertama Permendagri nomor 12 tahun 2006. Itu topoksinya tentang kebencanaan. Oh, ya, kebencanaan, bencana alam maupun bencana yang dilakukan oleh manusia. Bencanaan alam dan manusia. Bencana yang dilakukan oleh manusia. Oh, bencana yang dilakukan oleh manusia. Dari demonstrasi kan anarkis kan itu kan, dan lain sebagainya. Terus dilanjutkan pada tahun 2018 ada Permendagri nomor 2 tahun 2018 tentang kewaspadaan pemerintah di daerah. Nah, itu di situ ada 2 organisasi. Yang pertama tim kewaspadaan pemerintah daerah, terus itu yang dari unsur-unsur pemerintah ya, diketuai oleh wali kota dengan keanggotaannya OPD terkait dan juga instansi yang berhubungan dengan intelijen. Ada dari Polres, ada Kodim, terus ada juga dari BIN, dari BAIS, dan juga dari Intel Imigrasi. Itu berkaitan dengan pengawasan orang asing. Berarti Bapak nih mengetahui semua yang tentang keamanan di Kota Bekasi, Pak? Ya, karena setiap akhir bulan minimal 2 bulan sekali kita mengadakan rapat di Kes Bangpol. Oh, di Kes Bangpol, ya. Seluruh jajaran tim kewaspadaan pemerintah daerah. Termasuk kejaksaan tadi ya? Ya, kejaksaan. Kejaksaan tadi. Apa tantangan terbesar untuk pilkada tahun ini, Pak? Karena kita lihat ya kan, ini kan pilkada serentak ya, pilkada serentak yang pertama kali yang diadakan tahun ini. Ya, barangkali untuk Kota Bekasi aja ya. Iya, Kota Bekasi. Nah, kita kan pilkada di Kota Bekasi kan sudah yang keempat sekarang ya. Yang keempat. Kalau sebelumnya kan kita pilkada ini sebelum dimulai kita udah tahu lah yang terkuatnya siapa ya. Yang pertama dulu kan yang terpilih Pak Muhtar dengan Rahmat Effendi ya. Itu kan udah. Terus yang kedua Pak Rahmat Effendi dengan Ahmad Zaihu. Itu pilkada yang kedua tahun 2000. Yang pertama kan 2008 ya. Itu 2013 berarti. Terus yang ketiga
2018 kan Pak Rahmat Effendi dengan Pak Triadianto ya. Nah itu kan udah dari awal udah ketebak siapa yang akan menang gitu. So, sih, nah, tapi di 2024 ini saya lihat tuh ada kekuatan yang berimbang lah. Oh gitu. Dari kekuatan intelijen Bapak. Kekuatan berimbang karena kan paslon yang pertama kan didukung oleh PKS, ya. Terus PSI, P3 dan PAN ya. Itu ada 20 kursi di Kota Bekasi. Iya, di DPRD ya. Di DPRD. Terus pasangan nomor 2 ya itu yang paling minim itu ya. Yang didukung oleh Golkar yang mempunyai 8 suara. Terus Nasdem yang non parlemen ya. Nasdem non parlemen. Terus yang ketiga itu yang paling banyak dukungannya. Oh, yang ketiga paling banyak dukungannya. Ya, ada 22 kursi. 22 kursi. Tapi cuma beda 2 kan dengan pasangan nomor 1 kan. Iya. Nah itu kan berimbang lah. Iya. Secara ini. Ya, termasuk ibaratan incumbent juga ya. Incumbent berimbang ya. Tapi secara jaringan ya nomor 3 diuntungkan lah. Nomor 3 diuntungkan ya, secara jaringan. Ya. Nah untuk itu barangkali kita FKDM mewaspadai itulah. Mewaspadai itu. Konflik ya. Karena sekarang sudah mulai ada ini ya. Deklarasi. Nah untuk pencegahan dari FKDM pertama melakukan tadi sudah kita bicarakan sebelumnya bahwa kita melakukan BIMTEK ya untuk anggota. Untuk anggota sebanyak sekitar 80 orang dari FKDM kecamatan maupun FKDM Kota Bekasi. Nah, BIMTEK itu dibekali ilmu-ilmu untuk pencegahan, terus juga pelaporan. Dan yang kedua, kita pun mewaspadai potensi konflik di masyarakat. Karena kan di Bekasi ini LSM ini sekitar ada 280 lebih ya. 280 lebih. Dan LSM yang ormas yang besar sudah merapat ke pasangan nomor 1 maupun nomor 3. Udah ini ya udah mulai. Jadi untuk mencegah konflik ini kita pun FKDM pada tanggal 17 melakukan sinergitas ormas. Ya. Kemarin itu kita lihat di berita Pak ya. Itu kan ada salah satu oknum ya, ASN yang melarang ibadah itu. Itu gimana itu Pak? Nah ini juga barangkali kita juga harus bisa membedakan toleran itu Pak ya. Intoleran. Di sini barangkali kita juga salah ini aja, kurang komunikasi lah. Walaupun kita beribadah kan tidak bisa seenaknya sesuai dengan aturan Pak ya. Nah barangkali di waktu ibadah itu barangkali tidak ada bukan izin pemberitahuan ke tetangga lah. Seperti kita kan mau ngadakan hajat gitu ya, hajatan pasti bilang ke tetangga kiri kanan. Barangkali itu adanya kurang komunikasi aja Pak. Iya. Tapi kan begini juga Pak. Kalau orang Islam kan di rumah-rumah pasti punya musola sendiri kan. Ya di sini barangkali. Tapi kalau kayak gitu karena rame-rame atau gimana itu ya, Pak? Karena rame-rame barangkali Pak. Kalau itu kan datangnya dari luar juga Pak. Jemaahnya dari luar juga datang. Oh, bukan warga situ bukan saja. Sendiri ya berarti ya. Kadang-kadang ya kita juga dimanfaatkan juga. Tapi kan udah pertemuan itu kan akhirnya kan wali kota memediasi ya. Akhirnya selesai juga. Itu untuk mencegah itu FKDM sendiri gimana itu Pak untuk mencegah supaya ini jangan sampai terulang lagi gitu di Kota Bekasi ini. Ya menghimbau kan sesuai dengan kita menghimbau kepada masyarakat ya. Kita juga kan sering roadshow ke kecamatan-kecamatan Pak ya. Seperti tahun kemarin ya ada beberapa permasalahan lah dari orang yang minoritas ya. Kayak sarana pasos-pasum digunakan kalau untuk Maulid Nabi boleh katanya. Tapi untuk golongan minoritas dilarang oleh RW-nya. Nggak boleh. Itu kita selalu pemahaman itu supaya kita mensosialisasikan ke masyarakat lah. Nah jadi di kalangan umat Islam juga ada ketakutan juga Pak. Sekarang kan Bekasi ini sebagai kota toleran yang kedua Pak ya. Toleran yang kedua. Nah, katanya apa batasan toleran itu? Ya toleran kan seperti ada batasan juga Pak. Kita tidak
tidak seenaknya juga membangun sarana ibadah. Nah, tetapi kita membangun sarana ibadah itu sesuai dengan aturan yang ada. Dan umat Islam yang diminta toleran itu seperti misalnya umat di luar Islam membangun sarana ibadah sudah memenuhi persyaratan, yaitu orang Islam harus bisa menerimanya. Harus menerimanya ya. Ya, itu namanya toleran kalau di situ kan. Iya, memang di Kota Bekasi ini kota toleran ya. Ya. Tapi seperti yang kita ketahui selama ini ya kan, di Kota Bekasi itu banyak banget teroris. Nah, itu karena itu sangat bertolak belakang juga Pak ya. Karena toleran itu. Nah, sebenarnya bukan baru terduga Pak. Terduga teroris kan belum teroris benar. Oh, baru terduga ya. Baru terduga kan itu masih proses nanti kan diproses penyidikan dan sebagainya. Kalau ke pengadilan, kalau sudah ditetapkan oleh pengadilan, ya itu baru kan dibilang teroris. Berarti keberhasilan FKDM sendiri bisa mendeteksi itu berarti. Tapi belum sampai ke sana. Oh, belum ke sana. Sampai ke sana kita. Perannya ya. Masih kecolongan juga kan. Terus kemarin terakhir kan di Bekasi Timur di Arenjaya ya. Terduga teroris juga di Rawalumbu itu umurnya masih di bawah umur Pak, masih kelahiran sekitar 19 tahunan umurnya. Berarti pemimpinnya enggak, mereka itu gimana sih Pak? Apa namanya? Memang ada pemimpinnya sendiri atau dari internet apa gimana Pak? Ya biasa dari internet juga, kayak yang terakhir kan ada di Bekasi Utara yang pegawai KAI ya. Kereta. Iya, kereta. Itu pesanannya itu dari internet itu. Senjata kan banyak puluhan ratusan senjata terkumpul di situ kan. Oh, begitu. Nah, itu dia pesanannya dari internet juga. Jadi bukan ada ininya di situ, nah, jadi itu jaringannya gitu. Bukan. Jadi gini Pak, sebelum mencapai teroris kan tadi pertama kita udah bicara masa intoleran ya. Iya, intoleran. Nah, kalau intoleran sih sebagai ini sebenarnya sudah banyak lah kita, kayak di tempat-tempat ibadah maupun di sekolah-sekolah ya, itu sudah banyak orang yang intoleran kan. Nah, dari intoleran itu meningkat kepada radikalisme. Radikalisme baru puncaknya terorisme. Ada tahapannya itu. Oh gitu. Berarti untuk mencegah itu semua ya kan, pemerintah kan punya kewajiban untuk menanggulangi itu supaya tidak terjadi seperti itu Pak. Nah, makanya tadi saya kan ikut rapat juga di Kasbang tuh. Nah, itu akan menerbitkan perwal tentang ancaman kekerasan yang disebabkan oleh terorisme. Nah, di situ ada pembagian tugasnya, termasuk FKDM juga ada. Nah, ya nantinya kita akan mensosialisasikan kepada majelis taklim, terus ya umat-umat beragama lainnya lah. Terus juga kita menyasar ke sekolah-sekolah. Iya. Rencana tahun depan juga kita akan sosialisasi masalah itu ke sekolah-sekolah. Iya, karena sudah mulain pilkada ini, udah mulain mesinnya udah agak panas nih. Ya. Jadi kan pasti banyak berita-berita hoax untuk mencapai tujuan, pasti salah satu ada lah. Ya, ada. Seperti itu. Ya. Untuk itu peran masyarakat sendiri gimana Pak, biar supaya nih masyarakat umum tahu nih, contoh ya kayak saya nih bukan masyarakat umum, supaya tidak. Nah, jadi kan potensi konflik untuk pilkada ini kan dibagi 3 macam Pak ya. Pertama, potensi konflik itu disebabkan oleh penyelenggara. Penyelenggara tidak netral, penyelenggara tidak kurang profesional, terus penyelenggara ya kurang ini ya, berintegritasnya kurang. Seperti kemarin untuk Pilpres ya, itu penghitungan suara di rekapitulasi di kecamatan, itu Bekasi itu rekor terlama Pak. Oh, rekor terlama. Bekasi Utara dan Bekasi Timur. Oke, masalah pilkada ya. Kembali lagi ke tadi yang ke ancaman ini di masyarakat. Ya. Kalau sudah ada bibit-bibit seandainya yang tadi teroris itu ya, teroris itu
ada nih ibaratin sekelompok orang nih menuju ke sana. Apa yang FKDM lakukan, Pak? Nah, jadi pertama kan dari intoleran, Pak ya. Intoleran terus meningkat kepada radikalisme kan. Nah, sini kita di radikalisme ya kita mengadakan sosialisasi lah ke masyarakat dan juga meminta bantuan masyarakat karena kan FKDM juga tidak bisa mencakup seluruh kota Bekasi yang cukup luas juga Pak ya. Ada 12 kecamatan. Nah, jadi kita juga minta ke masyarakat untuk melaporkan segala bentuk potensi yang akan terjadi lah. Jadi dari apa? Nah, terus yang selanjutnya kita akan turun ke masyarakat dan kita melihat sudah sampai di mana kegiatan mereka itu. Baru kita melaporkan tadi ke tim kewaspadaan pemerintah daerah. Karena FKDM itu hanya sebagai bukan eksekutor. Oh, bukan eksekutor, cuman memberikan informasi. Memberikan informasi, menyampaikan ya, gitu ya. Menyampaikan informasi secara cepat dan tepat gitu. Oh, jadi ada berita nih, ya kan, disampaikan kepada. Ya kita lihat dulu, lihat dulu beritanya itu. Dipastikan dulu, Pak ya. Benar atau tidaknya gitu. Jadi kalau dibilang ini Bapak ini Intelnya cash bank gitu. Iya. Pengalaman menarik yang pernah Bapak alami dalam proses persiapan atau pengawasan pilkada seperti apa, Pak? Untuk pengawasan pilkada, barangkali kita juga tadi sudah siap ya untuk ikut memantau lah. Jadi untuk memantau kita insya Allah lah sudah siap lah kita melakukan ini. Nah, barangkali nanti sekarang kan baru sistemnya kan baru sosialisasi ke masyarakat Pak ya. Iya. Jadi belum kampanye secara terbuka. Nah, nanti barangkali di kampanye terbuka itu kita lebih waspada lagi. Lebih waspada. Karena ada ancaman potensi kan pergerakan massa Pak ya. Iya, pergerakan massa. Nah, di situ kita harus lebih ini lagi. Mulai tanggal berapa Pak nanti Pak? Terbuka itu Pak? Kayaknya di awal-awal bulan November kayaknya. Oh, bulan November ya. Peran FKDM yang menurut Bapak yang bisa dilakukan oleh organisasi masyarakat atau komunitas lokal lainnya dalam menjaga suasana aman selama pilkada? Nah, barangkali kita dari organisasi masyarakat terutama dari FKDM ini kan ya kemarin kan kita sudah melakukan ini ya, mengundang sekitar 103 yang hadir ya, 103 organisasi masyarakat diundang oleh kita dan kita melakukan deklarasi pemilu damai ya. Nah, waktu itu. Nah, jadi barangkali setiap masyarakat ataupun bukan masyarakat ya, orang per orang juga Pak ya, bisa mengawasi jalannya pemilu. Jadi itu oleh Bawaslu kan ada juga kan pemilu pengawasan partisipatif ya. Nah, jadi setiap potensi atau pelanggaran, nah itu bisa setiap masyarakat bisa melaporkannya. Melaporkannya ya. Ya dengan adanya sekarang media sosial yang ini sudah terbuka gitu kan, sebentar-bentar viral gitu. Itu gimana tuh Pak? Positifnya atau negatifnya langkah-langkah yang diambil khususnya FKDM Pak? Nah, untuk media sosial yang sekarang ini kan ada positifnya, semua orang kan kita tahu semua berita ya. Tahu semua berita. Tidak usah ini, jadi berita dimanapun kita dalam hitungan detik menit kita sudah tahu Pak ya. Nah, cuman kita menghimbau kepada masyarakat terutama kepada anggota FKDM bila mendapat berita yang terutama berita yang agak sedikit sensitif dan negatif ya, ya kita harus menyetop dulu berita ini sampai di kita tanya ke sumbernya dulu. Misalnya Bapak nge-share ke saya nanya dulu ke Bapak itu berita itu dari mana. Dan kalau kata Bapak ini juga dari orang lain, ya kita stop sampai di situ, tidak usah disebarkan kembali. Bener atau tidaknya ya. Jadi hoax nantinya. Ya, jadi hoax. Ya Pak, sebagai penutup Pak, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada warga Kota Bekasi terkait Pilkada tahun 2024 ini Pak?
Ya saya harapkan warga Bekasi bisa menjaga kondusivitas keamanan Kota Bekasi ya. Terutama kita juga harus bisa, yang kalah harus bisa menerima kekalahannya, yang menang juga jangan jumawa gitu. Jangan jumawa. Nah, jadi saya harapkan walaupun dalam kompetisi ini kan kita 2 bulan Pak ya, kita 2 bulan ya. 2 bulan. 2 bulan menjelang ke tanggal 27 ya, kita pasti ada gesekan-gesekan lah. Tapi bisa diselesaikan dengan musyawarah lah. Paling rawan tuh biasanya di paling laham di tahapan pilkada itu pertama di masalah kampanye Pak ya. Kampanye terbuka ya. Karena itu kan pergeseran pendukung kan bisa bersenggolan di jalan ya. Terus juga di hari tenang. Di hari tenang itu menyangkut ke politik uang biasanya kan. Politik uang. Intimidasi kepada pemilih yang berlawanan gitu ya. Bisa aja kan satu keluarga itu bisa lain pilihan. Nah juga di saat pemungutan dan penghitungan suara itu juga rawan juga Pak. Rawan juga, sering juga kan ada yang salah satu misalnya di satu daerah pemilihnya sudah ke pasangan yang ini, biasa menghalang-halangi orang yang mendukung pasangan yang lain. Jadi menghalalkan. Mengintimidasi. Ya semoga kedepannya lah, walaupun kita berbeda pilihan, setelah pilkada selesai berarti kita bersama-sama lagi membangun Kota Bekasi. Ya, terima kasih Pak telah datang pada Asmin. Tentunya kami mengharapkan nanti ke depannya bisa tukar informasi, kita sampaikan kepada publik supaya publik itu tahu langkah-langkah FKDM sendiri, dan juga untuk memberi tahu masyarakat hal-hal yang tidak perlu dilakukan, tidak usah dilakukan. Seperti itu. Saya juga mengucapkan terima kasih atas undangannya, sehingga FKDM bisa disosialisasikan ke masyarakat lewat podcast ini. Terima kasih Pak, banyak Pak ya. Ya, sama-sama. Hadir di Asmin. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Dan berkah, banyak rezeki terus. Amin. Ya, demikian kita wawancara hari ini dengan Bapak Hidayat selaku Ketua FKDM Kota Bekasi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe dan comment.